Halo semuanya, senang sekali pada hari ini kita akan belajar bersama, sinau bareng begitu, mengenai satu topik yang penting di dalam hukum keperdataan, yaitu jaminan fidusia. Dan apa itu jaminan fidusia, objeknya seperti apa, perkembangannya seperti apa, akhir-akhir ini akan kita sama-sama dalami bersama salah seorang dosen favorit, dosen senior di Fakultas Hukum UGM. Beliau adalah Dr. Nini Darmini SH M.Hum. Selamat siang. Siang Ibu, Selamat matur nuwun siang, Ibu, ya. terima kasih sudah hadir dan berkenan. Ya. Iya, langsung saja begitu untuk mendalami apa itu jaminan fidusia. Mungkin pertanyaan pertama adalah apa itu jaminan fidusia Bu, dan apa sebenarnya fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, terima kasih Mas Umar. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga saya ucapkan sudah diberi kesempatan untuk sinau bareng di sini. Iya, Bu. Jadi kalau kita bicara mengenai jaminan itu dalam sistem hukum perdata di Indonesia itu luas ya. Ada jaminan umum, ada jaminan khusus. Jaminan khusus itu juga terbagi menjadi dua, yaitu jaminan khusus kebendaan kalau objeknya itu benda, dan jaminan khusus perorangan kalau objeknya kesanggupan dari seseorang. Nah, salah satu jaminan khusus kebendaan ini adalah fidusia ini. Nah, fidusia ini termasuk jaminan kebendaan yang relatif mudah jika dibandingkan dengan gadai ya. Kalau gadai karena diatur dalam KUH Perdata, KUH Perdata itu sendiri dikodifikasikan 1848 gitu, jadi ratusan tahun yang lalu. Tapi kalau jaminan fidusia itu diatur dalam undang-undang organik tersendiri. Undang-Undang nomor 42 tahun 1999, jadi relatif baru. Nah, di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini dikatakan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada penerima fidusia terhadap kreditur-kreditur lainnya. Jadi pengertiannya itu cukup panjang gitu ya. Tetapi intinya bahwa jaminan fidusia itu sifatnya kepercayaan. Jadi kebendaannya itu tetap berada pada penguasaan debitur, tidak seperti jaminan-jaminan yang lain gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi tadi disampaikan bahwa intinya adalah kepercayaan begitu ya Bu. Tapi kalau dalam kehidupan atau praktik sehari-hari, jaminan fidusia itu bermanfaat untuk apa? Iya. Jadi jaminan fidusia juga jaminan kebendaan yang lain itu sebenarnya kan sifatnya adalah asesor, sehingga keberadaannya adalah selalu nempel di perjanjian pokok. Artinya apa? Asesor ini tambahan, sehingga penjaminan fidusia ini untuk mengamankan, fungsinya itu untuk mengamankan perjanjian pokok. Perjanjian pokok apa biasanya? Ada dua biasanya, kalau tidak utang piutang ya perjanjian kredit.
Nah, sebenarnya tidak hanya utang piutang atau perjanjian kredit saja yang bisa dijamin oleh fidusia atau jaminan kebendaan yang lain. Seluruh perjanjian yang prestasinya itu dapat dinilai dengan uang dapat dilakukan penjaminan. Jadi intinya fidusia ini fungsinya sebagai pengganti manakala debitur nanti tidak dapat berprestasi atau gagal berprestasi, maka ada kebendaan tertentu sebagai pengganti nanti bisa dieksekusi untuk diambil pelunasan bagi piutang seorang kreditur. Gitu. Oke, baik-baik. Berarti intinya adalah seperti pengaman ya Bu, apabila Ya, terjadi pelanggaran gagal bayar. ya. Oke, baik-baik. Lalu kemudian terkait dengan pihaknya, berarti siapa saja Bu yang bisa memiliki jaminan fidusia dan mungkin objeknya juga apa saja gitu? Baik, jadi kalau bicara mengenai subjek pembebanan jaminan fidusia ini tentu ada dua, yaitu pemberi jaminan fidusia dan penerima jaminan fidusia. Pemberi jaminan fidusia ini biasanya adalah orang yang berhutang atau debitur. Kemudian penerima jaminan fidusia ini adalah kreditur, orang yang punya piutang. Lalu siapa penerima dan pemberi jaminan ini? Prinsipnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia itu bisa perorangan maupun korporasi. Jadi baik pemberi atau penerima bisa perorangan atau korporasi. Nah, korporasi ini bisa yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi bisa semuanya menjadi pihak di dalam perjanjian pembebanan jaminan fidusia seperti itu ya. Baik Ibu, sementara untuk benda apa saja yang bisa dijaminkan kalau contoh apa? Iya, mengacu kepada tadi ya definisi mengenai jaminan fidusia tadi yang diatur dalam pasal 1 angka 2 ya kalau nggak salah di Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa objek dari jaminan fidusia itu bisa benda bergerak, baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Juga benda tetap yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan akan kita artikan juga tidak dapat dibebani dengan hipotek. Karena untuk hak tanggungan dan hipotek itu memang kaitannya ke benda tetap dan itu sudah diatur oleh undang-undang seperti itu. Nah, benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud ini kalau misalkan yang berwujud bisa kita sebutlah beberapa benda misalkan sepeda motor, kemudian ada mobil, ada kendaraan bermotor mulai dari yang roda 6, roda 8, roda 12, roda 20 gitu kan. Kalau di mungkin perkebunan sawit kan banyak itu ya truk-truk yang untuk pengangkut itu bisa dijadikan objek jaminan fidusia, itu benda bergerak yang berwujud. Kemudian ada benda bergerak yang tidak berwujud ya, ini arahnya ke piutang. Ya ke piutang, jadi bisa tagihan-tagihan itu juga dibebani jaminan fidusia. Kemudian ada yang haki ya, haki itu juga bisa dibebani jaminan fidusia. Ada hak merek, kemudian paten, kemudian hak cipta, indikasi geografis dan lain sebagainya itu bisa dibebani dengan jaminan fidusia. Normanya begitu, tetapi untuk haki ini kayaknya perlu ada tindak lanjut yang lebih karena memang masih agak perlu effort untuk meyakinkan dunia perbankan bahwa haki itu
bisa untuk diambil pelunasannya gitu. Kemudian ada yang namanya, menariknya benda bergerak yang berwujud tadi juga ada yang namanya benda inventory. Benda inventory itu stok toko, stok barang yang mau dijual, itu juga bisa dibebani jaminan fidusia. Bahkan kalau benda inventory itu mendapatkan keistimewaan, pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Mengapa? Karena jaminan fidusia yang berobjek benda inventory ini menyimpangi beberapa asas jaminan umum di dalam fidusia gitu. Misalnya kalau jaminan itu tidak boleh dijual, tidak boleh dialihkan, ini boleh dialihkan gitu. Kemudian kalau di dalam jaminan pada umumnya itu ada asas droit de suite gitu. Jaminan kebendaan itu mengikuti bendanya. Jadi kemanapun benda itu pergi itu bisa dipertahankan jaminannya di situ. Tapi kalau untuk inventory tidak bisa, karena dia sifatnya boleh dialihkan, boleh dijual. Kalau sudah ada orang beli, apalagi pembeliannya lunas, nggak bisa diambil oleh pemegang jaminan fidusia seperti itu. Satu lagi objek jaminan fidusia adalah benda tetap, khususnya bangunan, tapi yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotek seperti itu. Ini apa ya contohnya kalau kita bicara mengenai satuan rumah susun misalnya itu satuan rumah susun itu ada yang dibangun di atas tanah hak milik, ada yang dibangun di atas tanah hak guna bangunan. Nah itu pembebanannya harus dengan hak tanggungan. Tapi kalau satuan rumah susun itu dibangun di atas hak pakai, maka pembebanannya dengan fidusia seperti itu. Baik. Iya baik Bu. Tadi banyak menarik khususnya terkait dengan objek, begitu ada PP yang berkaitan ekonomi kreatif juga ya Bu ya. Dan kemudian tadi Ibu sampaikan masih perlu pengaturan. Betul. Ibu juga beberapa sampaikan hak tanggungan, lalu hak gadai. Jadi apa yang membedakan Bu antara fidusia dengan hak-hak jaminan kebendaan lainnya ini? Baik. Jadi kalau dari katanya, arti katanya fidusia itu kan penyerahan hak milik secara kepercayaan seperti itu. Fidusia itu khasnya kalau kita bandingkan dengan gade gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan gade itu satu jenis jaminan kebendaan yang syarat mutlaknya itu adalah in besit stelling. In besit stelling itu objek dari jaminan itu harus diserahkan kepada penerima gade gitu. Nah ini dianggap tidak populer gitulah ya, dianggap tidak friendly terhadap startup gitu. Jadi mereka yang baru merintis usaha, kalau objek jaminan dia perlu dana, mau cari pinjaman tapi jaminannya harus diserahkan, itu menjadi tidak membantu mereka, sehingga mereka pilihannya adalah fidusia. Mengapa? Karena dalam fidusia itu penguasaan barangnya itu ada pada debitur. Dia memerlukan dana, sudah dapat suntikan dana, tapi masih boleh untuk mengoperasikan objek jaminan yang dia berikan tadi. Jadi masih dikuasai oleh debitur, itu pertama. Yang kedua, jaminan fidusia ini bersifat sebagai jaminan yang sifatnya formal. Mengapa? Karena dari pembentukannya aja harus dengan akte notaril gitu. Kemudian ada tahapan pendaftaran dan lain sebagainya.
sehingga memang ini dari sisi bentuknya itu lebih baik lah saya kira dengan jaminan gade tadi yang saya sampaikan, karena gade itu lisan pun boleh. Tapi kalau lisan, kalau ada permasalahan menjadi lemah dalam hal pembuktian seperti itu. Baik. Jadi kalau boleh disimpulkan perbedaannya ada pada penguasaan barang yang pertama, betul. Dan yang kedua lahirnya ya Bu. Ini secara formil gitu ya. Oke, baik. Nah tadi karena Ibu sedikit menyinggung pendaftaran, bagaimana sih Bu untuk pendaftaran jaminan fidusia? Jadi sebenarnya apapun jaminan kan dia tadi sifatnya asesor gitu ya. Sehingga kalau pastilah ada yang namanya perjanjian pokoknya dulu dibuat, entah itu perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit gitu ya. Dibuat perjanjian pokoknya, di mana dalam perjanjian pokoknya itu ada klausula bahwa perjanjian ini akan dijamin dengan jaminan fidusia gitu kan. Nah kemudian diikuti dengan pembebanan jaminan fidusia. Dalam undang-undang jaminan fidusia itu pembebanannya dengan apa yang namanya akte otentik yang tadi sudah saya sampaikan, dan ini merupakan kalau kita bicara akte otentik, akte yang mana? Partai akte, aktenya para pihak. Nah setelah dibuat akte pembebanan jaminan fidusia, maka ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran. Kewajiban melakukan pendaftaran ini bukan sekedar kewajiban yang sifatnya administratif ya. Kenapa? Karena pendaftaran itulah yang nanti akan melahirkan jaminan fidusia. Kalau kita lihat dalam undang-undangnya, kapan lahirnya jaminan fidusia? Pada hari atau tanggal yang sama ketika itu dicatat dalam buku daftar fidusia. Itu baru lahir. Jadi kalau sudah bikin akte tapi disimpan di lemari, itu tidak akan melahirkan jaminan fidusia. Jadi bikin akte, notaris akan mendaftarkan itu di kantor Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada setelah didaftarkan, dicatat, 1 hari bisa selesai Mas. Oh ya Bu. Iya, dicatat kemudian muncul, lahirnya di print lah ya, di print istilahnya, di namanya sertifikat jaminan fidusia. Itu kalau sudah ada sertifikat jaminan fidusia, maka sudah lahir jaminan fidusia, dan kreditornya menjadi kreditor separatis. Kreditor yang didahulukan seperti itu. Tapi ada prakteknya, banyak loh yang tidak pertama ada yang membuat pembebanan jaminan fidusia itu dengan akte di bawah tangan. Kalau akte di bawah tangan nanti nggak diterima di dalam pendaftarannya karena tidak sesuai dengan tuntutan dari undang-undang, nggak bisa formalitas tadi ya Bu. Iya, nggak bisa didaftarkan. Artinya ya nanti kreditornya tetap jadi kreditor konkuren, bukan jadi kreditor separatis. Mengapa? Karena fidusianya nggak lahir, nggak lahir. Kemudian juga ada yang tidak langsung dibuat akte pembebanan jaminan fidusia, tapi melalui surat kuasa memasang jaminan fidusia. Nah, ini kalau surat kuasa memasang jaminan fidusia, kalau menurut saya enggak usah membuat jaminan fidusia melalui surat kuasa memasang jaminan fidusia, karena dalam undang-undangnya pun tidak ada aturannya mengenai itu. Bu, kalau nggak ada aturannya kan tidak selalu dilarang. Iya memang, tetapi dalam prakteknya seringkali pemberi jaminan fidusia itu karena melalui surat kuasa dia itu tidak paham betul akibatnya itu nanti apa kalau itu dibebani jaminan fidusia. Tahu-tahu dieksekusi gitu. Jadi ini banyak menimbulkan perlawanan. Saya tidak tahu seperti itu karena pemasangannya dengan surat kuasa itu tadi. Kalau orang membeli motor, membeli mobil,
dengan jaminan fidusia yang penting dia itu bawa motornya pulang, bawa mobilnya pulang. Tadi dia tuh menandatangani apa saja itu kadang-kadang diabaikan gitu, nggak dibaca satu-satu. Tahu-tahu oleh apa namanya penerima jaminan fidusia udah dipasang jaminan fidusia. Gagal bayar telat 2 bulan 3 bulan udah diambil, kaget gitu. Jadi kalau sebaiknya langsung dipasang jaminan fidusia, para pihaknya hadir semua gitu ya, kemudian dibaca aktenya dengan teliti, paham apa yang ditandatangani. Nah, sehingga ini memitigasi resiko nanti penolakan, kemudian harusnya dieksekusi menjadi defense dia, tidak boleh diambil dan lain sebagainya. Karena merasa tidak tahu begitu. Iya, betul. Iya. Baik. Ya, tadi melanjutkan begitu ya Bu, berarti setelah tahap pendaftaran katakanlah akhirnya debiturnya gagal bayar begitu. Lalu tentu kreditur ingin mengambil haknya pembayaran. Nah, itu bagaimana proses untuk kesananya Bu? Baik, iya. Jadi sebenarnya kalau pembebanan jaminan apapun itu, timing pentingnya itu ada 2. Yang pertama pada waktu pembebanannya itu tadi, yang kedua pada waktu kredit macet. Jadi sepanjang kreditnya itu baik-baik saja, kreditur nggak akan melirik jaminan gitu ya. Tapi kalau kreditnya itu mulai tersendat, mulai tidak beres, macet, nah itu baru melirik kepada jaminan ya tentunya harus dieksekusi. Eksekusi jaminan itu menurut ketentuannya ada 3 cara. Yang pertama dengan pelaksanaan titel eksekutorial. Tadi ya ketika sudah didaftarkan keluar sertifikat jaminan fidusia. Nah di dalam sertifikat jaminan fidusia itu ada titel eksekutorial namanya. Ada irah-irah berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan satu titel eksekutorial yang sama kekuatannya dengan putusan pengadilan gitu kan. Itu dulu sebelum ada judicial review gitu ya. Nah, itu dengan melaksanakan itu bisa gitu ya. Tapi dengan ini kan menimbulkan masalah nih, jadi namanya jaminan fidusia itu jaminan yang paling aktif lah ini ya, paling banyak perubahan, paling banyak dipakai. Itu. Nah, kemudian di judicial review posisi sekarang ini pelaksanaan titel eksekutorial itu tidak seperti dulu. Dengan adanya judicial review itu pelaksanaan titel eksekutorial itu ada 2 syaratnya. Yang pertama harus ada kesepakatan wan prestasi. Yang kedua harus ada penyerahan secara sukarela. Nah 2 syarat ini yang sangat sulit dipenuhi gitu ya. Karena kalau sudah ada permasalahan antara debitur dan kreditur, siapa sih yang mau menyatakan diri sebagai wan prestasi? Kalau sudah ada sengketa, siapa sih yang mau melakukan penyerahan sukarela gitu kan? Ini sulit ternyata di lapangan ya untuk dipenuhi. Eksekusi yang kedua dengan pelelangan umum, yaitu penjualan yang dilakukan secara terbuka seperti itu, melibatkan pejabat-pejabat lelang gitu. Kemudian ada yang ketiga adalah eksekusi secara di bawah tangan. Nah, dimungkinkan. Tapi ini memang ada persyaratannya. Pertama tentu disepakati ya antara kreditur dan debitur, kemudian ada pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mungkin ada ahli waris dan lain sebagainya, itu diberitahukan dulu. Setelah pemberitahuan selang 1 bulan kemudian bisa dilakukan penjualan setelah ada juga
pengumuman di 2 koran lokal. Oh, iya. Itu ada aturannya di Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi. Jadi ada 3 caranya. Oke. Pelaksanaan titel eksekutorial, pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan. Gitu. Oke, menarik sekali Bu. Tadi terkait dengan yang pertama Bu, berarti kalau akhirnya mereka tidak sepakat untuk menyatakan prestasi, lalu tidak ada penyerahan sukarela, upaya apa yang bisa dilakukan Bu? Kalau di dalam judicial review Mahkamah Konstitusi, mereka bisa melakukan gugatan ke pengadilan. Gugatannya ini adalah gugatan wan prestasi seperti itu. Tapi ketika kami melakukan penelusuran gitu ya, gugatan wan prestasi ini banyak yang dimenangkan oleh kreditur gitu. Kenapa? Karena ya memang pada dasarnya debitur melakukan wan prestasi, tinggal membuktikan apakah dia wan prestasi apa tidak. Kan ini sebenarnya kalau di dunia peradilan mudah gitu ya. Ketika dia tidak melakukan pembayaran, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, ya dia sudah tergolong wan prestasi gitu. Baik, menarik sekali Bu. Tadi kita sudah secara runtut begitu ya mempelajari. Nah, mungkin saya juga mendengar adanya agenda pembaharuan Undang-Undang Jaminan Fidusia ya Bu. Kalau boleh di-share ke kita Bu, apa poin yang mungkin menarik di kedepannya? Jadi sebenarnya sudah lama sih ya mau merevisi Undang-Undang Jaminan Fidusia gitu. Tapi linier dengan itu juga sedang digodok namanya Undang-Undang tentang jaminan benda bergerak gitu ya, jaminan benda bergerak. Nah, nampaknya ini jaminan benda bergerak ini nanti akan menggabungkan gitu ya. Ada gadai, ada fidusia gitu ya. Itu akan digabung menjadi satu, menjadi Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak itu tadi gitu. Iya. Baik, begitu mungkin Ibu Dr. Nini ada closing statement? Sudah cukup. Baik, kita sudah mendapatkan penjelasan yang cukup holistik, komprehensif begitu sebagai awalan dalam mempelajari jaminan fidusia. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Nini Darmini. Semoga sehat selalu. Nanti kalau ada penjelasan atau antusias dari audiens kita lanjutkan lagi ya Bu. Baik, dengan senang hati. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.